Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kurban dari sisi bahasa, qarraba yuqarribu, yang bermakna dekat, maka kita dapat simpulkan bahwa salah satu tujuan filosofis kenapa kita diperintahkan berkurban, karena untuk mendekat, taqarrub ilallah, mendekat dan intim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana untuk menjelaskan hubungan antara berkurban dengan mendekatkan diri kepada Allah? Atau dengan bahasa lain, apakah dengan berkurban kita benar-benar bisa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama mengatakan esensi Tuhan itu kalau dibicarakan disebut dengan sesuatu yang gaib. Di dunia ini ada 3 konsep tentang ada. Yang pertama ada yang abstrak, tidak bisa disentuh dengan indera tapi bisa difikirkan dengan nalar. Yang kedua ada yang bersifat konkret, tidak bisa disentuh dengan nalar tapi bisa disentuh di indera dan dipegang. Yang ketiga ada yang bersifat goib, tidak bisa disentuh, tidak bisa diindera, tidak bisa dibayangkan dan dipikirkan, tapi ada pada tataran yang gaib. Allah adalah esensi yang ada pada tataran yang gaib. Tidak hanya beresensi gaib, Allah juga beresensi yang suci. Nah, untuk mendekatkan sesuatu, untuk mendekatkan diri kita kepada sesuatu yang gaib dan yang suci, maka cara mendekatkannya tidak cukup hanya sekedar dengan memakai pakaian yang bersih dan suci, yang serba putih, yang rapi. Benar itu disunnahkan oleh agama, tapi yang sama juga penting daripada itu adalah kita dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensucikan, membersihkan kolbu kita, membersihkan diri kita dari sesuatu yang negatif. Nah, kurban ini adalah momentum kita di mana kita bisa mengkatarsis, mengkuret, mengaborsi, menghilangkan, menyembelih nafsu-nafsu hewaniyah yang ada dalam diri kita. Saudara yang dimuliakan Allah, para ulama tasawuf membagi bahwa ada 2 potensi dalam diri manusia yang disebut dengan potensi nasud dan potensi lahud. Ada potensi yang membuat manusia berbuat yang positif, ada potensi yang bisa mendorong manusia untuk berbuat sesuatu yang negatif. Atau dalam bahasa Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan fujur, potensi fujur, kita bisa berbuat sesuatu yang tidak baik. Tapi dengan potensi takwa yang dititipkan, diinstal oleh Allah, kita bisa berbuat sesuatu yang baik. Kurban ini adalah momentum kita untuk mengalahkan potensi yang buruk itu, untuk menyembelih potensi kebinatangan itu. Karena itu di dalam Al-Quran kalau kita cek, banyak sekali Allah meminjam istilah binatang di dalam Al-Quran. Allah berbicara tentang nyamuk, Allah berbicara, mohon maaf saya pinjam kata-katanya, anjing. Allah berbicara tentang babi, Allah berbicara tentang kera, kunu kiradatan khasiin. Dan ada banyak nama-nama fabel di dalam Al-Quran, nama-nama binatang, yang boleh jadi nama binatang itu untuk mengecam perilaku manusia. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita sudah suci, karena menghilangkan potensi-potensi yang buruk tadi, menyembelih nafsu-nafsu hewaniyah tadi, maka kita menjadi suci. Dan Allah tidak bisa didekati kecuali dengan orang yang suci. Maka bisalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesucian kita setelah berkurban. Jadi insya Allah bagi kita yang mendapatkan rizki di bulan ini untuk melaksanakan kurban, ketika kita hadir di masjid, di tempat-tempat penyembelihan, lalu ketika ingin dipotong hewan sembelihan itu, niatkan saat itu juga bahwa saya, ya Allah, sedang menyembelih nafsu hewaniyah dalam diri saya. Bukan cuma hewan yang kita beli 3 juta, 2 juta, 4 juta, 5 juta itu, tapi nafsu hewani yang ada dalam diri kita. Karena itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, فَلَا تَحْسُلُ مَحَبَّةُ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ قَهْرِ الْأَعْدَاءِ مِنَ الْأَخْلَقِ الذَّمِيمَةِ الْبَهِمِيَّةِ وَالسُّبُعِيَّةِ. Orang tidak akan bisa dapat cintanya Allah kalau dia belum menyembelih nafsu-nafsu hewani dalam dirinya.
nafsu as-sabu'iyah, al-bahimiyah, baik nafsu hewan yang ternak maupun nafsu hewan yang buas. Ini menarik sekali perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada nafsu yang seperti hewan yang ternak, ya, makan, minum, tidur, bermalas-malasan. Tapi ada nafsu hewan yang buas, suka menyikut rekan kerja, ya, lalu kemudian memfitnah teman kerja, lalu kemudian usil kepada tetangga, serakah kepada orang lain. Nafsu hewan. Dan ini kalau masih ada dalam diri kita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak akan mungkin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu benar sekali tema kita hari ini, bahwa kurban adalah jalan pintas untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita teringat dengan sebuah hadis qudsi yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an." Yang mendekat kepadaku, kata Allah, sejengkal, aku akan dekati dia sehasta. Maknanya adalah kalau kita aktif mendekati Allah, Allah lebih proaktif membalas cinta kita. Kalau kita proaktif mencintai Allah, Allah lebih super aktif mencintai kita. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa memanfaatkan momentum kurban ini menjadi hamba yang Allah cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam kita mengenal ada banyak varian ibadah. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada tilawah Al-Quran, ada zikir, dan sebagainya. Kata Syekh Ali Al-Jurjawi, kenapa ibadah itu ada banyak variannya? Tanawu'ul ibadah. Karena memang ada banyak juga rizki yang diberikan Allah kepada kita, dengan berbagai macam varian rizki yang diberikan Allah. Rizki menghirup udara, rizki bisa sholat, rizki bisa beribadah, rizki bisa makan, ya, sampai rizki bisa membuang hajat. Itu juga rizki. Sehingga cara mensyukurinya pun dengan berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Dan uniknya, ibadah-ibadah yang ada di dalam agama ini punya titik tekan masing-masing. Ibadah Al-Quran misalnya, ibadah yang mengandalkan aksen suara, itu disebut dengan ibadah sautiyah, ibadah suara. Atau zikir misalnya, yang titik tekannya ada pada kehadiran qalbu, dia disebut dengan ibadah qalbiyah. Atau misalnya saum, ya, yang titik tekannya ada pada kekuatan ragawi menahan lapar dan haus, dia disebut dengan ibadah badaniyah. Atau mengeluarkan zakat, sedekah, infak, dia disebut dengan ibadah maliyah. Nah, kurban ini, ya, dia adalah ibadah ramziyah, ibadah simbolik, ya. Karena nanti kita akan bicara bahwa salah satu simbol kunci dalam ritual kurban ini adalah hewan. Ibadah yang syarat dengan simbol. Karena dia disebut dengan ibadah simbolik, ya, maka semakin kita bisa memaknai simbol-simbol yang ada dalam ritual kurban, maka semakin khidmat dan khusyuk kita memaknai ritual kurban ini. Jangan sampai ada penafsiran-penafsiran yang liar, yang rancu terhadap kurban. Misal begini, ini kenapa Islam mengajarkan kurban, membunuh hewan secara masif di bulan Zulhijjah? Ini jangan-jangan syiar radikalisme yang dipertontonkan secara kolosal saja, atau apalah stigma-stigma negatif. Kenapa penafsiran-penafsiran liar seperti ini terjadi? Boleh jadi karena kurban yang tadinya ibadah simbolik, tapi ditafsirkan secara letterlek, maka nggak ketemu. Maka kita harus memaknai apa simbol-simbol yang ada dalam ritual kurban ini. Yang pertama adalah simbol Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah simbol loyalitas penghambaan. Di posisi Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, namanya disebut 69 kali di dalam Al-Quran, menduduki posisi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin uji personalitas Nabi Ibrahim, apakah dia benar-benar kekasihnya Allah, mana yang lebih dia cintai, anaknya atau Allah.
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Betapa banyak manusia yang dia lebih cinta kepada sesuatu ketimbang mencintai Allah. Maka Nabi Ibrahim diuji benar itu. Diuji benar. Maka ya lewat mimpi, Masya Allah, mimpi berkali-kali dengan isi mimpi yang sama disuruh menyembelih anak, Nabi Ibrahim tunaikan mimpi itu. Perintah yang tidak masuk akal sebenarnya. Dan kalau kita bertanya, kenapa sih Allah harus menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya? Inilah drama pengorbanan yang sudah didesain sama Allah Subhanahu wa taala untuk ya membuktikan kualitas cinta, ya, pengorbanan kehambaan Nabi Ibrahim, dan itu terbukti. Yang kedua, Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail itu adalah simbol segala sesuatu yang melekat di hati kita selain Allah. Boleh jadi hari ini ada di antara kita yang mengismailkan rumah baru kita, mengismailkan mobil mewah kita, mengismailkan popularitas kita, mengismailkan deposito kita. Boleh jadi. Dan kita dituntut bagaimana bisa menyembelih Ismail dengan bentuk yang berbeda itu. Ya, dengan bentuk yang berbeda itu. Kita tahu dalam sejarah para mu'arrikh mengatakan Nabi Ibrahim saat berada di Kaldan berhasil mensweeping patung-patung berhala, kecuali satu berhala besar yang bernama Marduh. Ketika ditanya kenapa semua berhala ini menjadi tumbang, ternyata Ibrahim punya argumen, itu kapaknya lihat ada di tangan Marduh, berarti Marduh yang hancurkan patung-patung itu. Ya, Allah seakan-akan ingin katakan, hei Ibrahim, kau berhasil mensweeping patung-patung berhala besar itu, tapi bisa tidak engkau menyembelih berhala kecil yang bernama Ismail, yang boleh jadi ada potensi engkau mencintai anakmu melebihi engkau mencintai Allah. Maka Ismail alaihissalam adalah simbol sesuatu yang boleh jadi lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hewan itu sendiri yang kita bicarakan di awal. Ini adalah simbol inti dalam ibadah kurban, simbol kunci. Di mana kenapa harus hewan? Yang pertama, Allah ingin ajarkan agar kita yang menyembelih nafsu hewani dalam diri kita. Yang kedua, kenapa Ismail alaihissalam dibadalkan dengan seekor kibas? Karena Allah ingin ajarkan pada akhir drama pengorbanan ini, seolah-olah Allah ingin katakan tidak boleh membunuh, tidak boleh membunuh manusia atas nama apapun tanpa alasan yang tidak dibenarkan. Karena pada masa itu kalau ada permintaan, ya, ada sesuatu yang dimintai oleh masyarakat, maka cara mempersembahkan atau menuntut permohonan kepada para dewa saat itu adalah dengan menumbalkan anak manusia agar permintaan mereka dikabulkan. Menumbalkan anak manusia. Allah ajarkan dengan drama pengorbanan ini, pada akhirnya Ismail alaihissalam dibadalkan dengan seekor kibas. Tidak ada anak manusia yang tertumpah darahnya kecuali binatang, dan binatang itu adalah simbol di mana kita harus menyembelih nafsu hewaniah kita. Yang terakhir adalah takbir. Kita disunnahkan memperbanyak takbir di hari Id nanti. Takbir adalah membesarkan Allah. Maknanya adalah jangan sampai kita berucap takbir, ternyata di hati kita ada tujuan, ada tendensi, ada niat yang lebih besar dibanding ucapan takbir itu sendiri. Mudah-mudahan semakin kita mentakbirkan Allah, semakin kecillah urusan-urusan kita ini. Termasuk COVID-19 yang hari ini masih menghantui kita, yang kita anggap besar. Insya Allah dengan takbir di hari Id ini tidak ada yang lebih besar dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha superioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Lebih kurang 240 jam ini adalah tempat beramal yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis-hadis yang sahih disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan disia-siakan, segala amal-amal kita harus lakukan
dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antaranya nanti adalah Idul Kurban, ya, di mana kita menyembelih hewan kurban al-udhiyah di hari 10 Zulhijjah dan juga bisa nanti di hari-hari tasyrik sesudahnya. Tapi lebih cepat lebih baik, ya. Dalam 10 hari ini banyak amalan, dan kemudian di tanggal 10 sudah bisa kita menyembelih hewan kurban, di mana dalam hadis sahih dikatakan tidak ada yang lebih afdal bagi kita di hari itu, di hari ke-10, lebih daripada ihraqud dam, ya, yakni mengalirkan darah hewan kurban kita, udhiyah kita. Ini adalah sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga para anbiya sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW berkurban, ditanya, apa ini ya Rasulullah? Sunnata abikum, ya. Ini adalah sunnah. Ini adalah amalan dari bapak kalian Ibrahim alaihissalam, di mana beliau sebagai penghulu daripada Rusul, daripada ulul azmi, daripada beliau adalah Khalilullah. Dan kisah penyembelihan ini memang kisah yang luar biasa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang disampaikan tadi, ini ibadah yang penuh dengan simbol. Maka sesungguhnya dia diawali dengan simbol ketaatan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu dekat kepada Allah SWT, yang begitu patuh kepada Allah SWT sampai digelar Khalilullah, ya. Juga mempunyai seorang anak yang sangat patuh, yang tumbuh sebagai seorang remaja. Saat sang anak Ismail alaihissalam dalam keadaan yang sangat menyenangkan orang tuanya, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk menyembelih anaknya. Seorang bapak tentu akan sangat sedih ingin bila harus mengorbankan anaknya. Tetapi kepatuhan kepada Allah SWT tidak ditawar-tawar oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebelumnya beliau sendiri sudah lulus ketika meninggalkan Ismail yang bayi bersama ibunya di Makkah, yang tanpa tumbuhan, tanpa orang, dan tanpa sumur, tanpa air minum, kecuali bekal sedikit yang ditinggalkan. Saat itu Ibrahim selalu memanggil anaknya, ya. Inni ara, aku melihat fil manami, saya melihat dalam mimpi saya menyembelihmu. Fandur mada tara, apa yang menjadi fikiranmu, ya? Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Luar biasa jawaban Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, ya. Jangan ragu-ragu, itu perintah. Ismail yang walaupun masih remaja tahu mimpi Nabi, ya, adalah wahyu. Maka Ismail memperkuat hati Ibrahim alaihissalam agar melaksanakan itu. Jangan ragu-ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku dalam keadaan sabar. Sabar mau disembelih. Ini apa artinya? Ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ibrahim AS dan Ismail. Siap mengorbankan jiwanya demi taat kepada Allah SWT, demi membantu ayahanda tercinta untuk taat kepada Allah SWT. Maka dari kisah tersebut kita memahami dengan baik, dengan jelas bagaimana ibadah kurban itu yang sesungguhnya ingin membawa kita umat ini agar tidak ada yang lebih kita cintai, tidak ada yang lebih kita dahulukan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki ini memang adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk jiwa kita, apalagi raga ini, apalagi harta benda yang lain. Maka dari kisah tersebut hendaknya disadari oleh orang-orang yang beriman bagaimana mereka siap
berkorban demi Allah SWT, di jalan Allah SWT, untuk mendapatkan ridha Allah SWT, untuk meninggikan syiar-syiarnya. Dan menyembelih hewan kurban adalah salah satu dari syiar-syiar Allah SWT yang bila kita tinggikan maka menunjukkan ketakwaan kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Begitulah selanjutnya syariat udhiyah ini atau berkurban dilakukan oleh para nabi dan para rasul-rasul Allah SWT. Pada umat Nabi Musa alaihissalam juga melakukan udhiyah, dan mereka melakukannya dengan suatu ukuran tertentu, suatu petunjuk tertentu, dengan unta merah ya yang mereka kurbankan. Begitu juga pada Nabi Yusuf alaihissalam, pada Maryam dan seterusnya, pada Nabi Isa, semuanya mengetahui dan melaksanakan ibadah kurban ini, ya udhiyah ini sebagai taqarrub ilallah, dan sekaligus menunjukkan bahwa mereka siap untuk memberikan yang terbaik segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Idul Kurban ini atau udhiyah ini yang sangat luar biasa nilainya, pahalanya di sisi Allah SWT, dan manfaatnya bagi pribadi dan keluarga, masyarakat ya, bahkan bagi umat manusia secara umum. Tentu mempunyai aturan-aturan dalam pelaksanaannya karena dia ibadah. Ibadah ini harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, dari Sunnah, dari contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah mahdhah, harus mengikuti contoh karena keaidahnya memang sudah seperti itu ya. Kita ikuti bagaimana Nabi SAW sholat, bagaimana puasa, dan bagaimana juga melaksanakan ibadah kurban ini. Di antaranya yang penting bahwa hewan kurban itu adalah jenisnya sudah ditentukan ya. Jangan ya pokoknya saya mau berkurban ya, ini aku mau pilih yang mungkin lebih mahal dari apa yang sudah jadi ketentuan. Tidak boleh, harus mengikuti itu. Unta, sapi, kambing atau domba. Itu yang pertama ya. Jangan bilang saya mau karena di sini orang lebih suka makan ayam, mau 10.000 ekor ayam, lebih mahal daripada kambing. Tidak bisa ya, karena ini sudah menjadi ketentuan. Itu ibadah mahdhah. Al aslu fil ibadah at-tahrim ya. Tidak boleh pada ibadah mahdhah yang sesuatu yang sudah ditentukan lalu kita ingin berbuat sendiri, beristihad sendiri. Nah, kemudian ini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kalau unta tidak kurang dari 5 tahun umurnya ya, kalau sapi tidak kurang dari 2 tahun, kalau kambing tidak kurang dari 1 tahun, dan kalau domba tidak kurang dari 6 bulan. Dan harus dalam keadaan tidak cacat, tidak sakit ya. Dan yang harus diperhatikan juga, pilih yang terbaik ya. Pilihlah hewan kurban kita yang berisi ya, karena kita akan mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, dan kita ingin ada manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat, buat mereka yang kita akan bagikan hewan kurban ini. Di antara hal yang penting juga adalah kalau memungkinkan hewan kurban itu kita sembelih sendiri ya, sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudahhi bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar ya, wa samma wa kabbar. Adalah Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kabsyah ya, yang bagus dan punya tanduk ya. Artinya ini istimewa kambing Nabi SAW atau domba Nabi SAW. Lalu beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri ya. Nah, di situ juga dalam hadis dikatakan sama wa kabbar, mengucapkan bismillah dan bertakbir.
Dari sini juga difahami bahwa dalam menyembelih hewan kurban harus membaca bismillah dan bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah Allahu Akbar. Bismillah wallahu akbar. Kalau sapi, kambing, domba itu disembelih. Tapi kalau unta, sunnahnya dia dinahar. Ya, seperti dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Ya. Wanhar itu kalau unta ada alatnya memang ditusuk ke lehernya. Ya, itu untuk menyembelih unta. Nah, kemudian daging kurban ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Ingat, 3 bagian, bukan sepertiga, ya. 3 bagian, tidak harus sama, ya. Tetapi perlu diperhatikan 3 bagian. 3 bagian ini adalah kita makan, ya. Lalu kemudian ada yang kita hadiahkan dan yang kita bagikan secara umum. Itu adalah petunjuk-petunjuk bagaimana hewan kurban itu. Dan ingat, kalau kita mengambil jasa daripada orang yang menyembelih, tidak boleh dibayar dengan bagian-bagian manapun dari hewan kurban itu. Harus dibayar dari uang di luar dari hewan kurban. Ya, kita sempurnakan semua dari hewan kurban ini adalah untuk dimanfaatkan sebagaimana tadi di dalam 3 bagian. Yang tidak kalah pentingnya bahwa daging hewan kurban ini harus segera dibagi, ya, kepada yang membutuhkannya, kecuali kalau kemudian ada halangan seperti dalam pandemi COVID-19 ini. MUI juga sudah berfatwa boleh disembelih lalu dikalengkan, kemudian dibagi ke tempat yang membutuhkan hewan kurban itu, ya, karena saat pandemi misalnya dilakukan penyembelihan mungkin susah pembagian, ya, apalagi kalau orang berkerumun, dan ini bisa menyebabkan terjadinya transformasi virus corona. Naudzubillah min dzalik. Dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terakhir berkenaan Idul Adha dan penyembelihan kurban, dianjurkan umat Islam mengarahkan hewan kurbannya ke rumah potong hewan, ya. Karena kalau di tempat-tempat yang tidak memungkinkan, ya, maka bisa menyebabkan terjadinya penularan virus corona. Nah, ini fatwa-fatwa penting dari Majelis Ulama Indonesia tentang pelaksanaan udhiyah atau hewan kurban ini. Maka dengan hal tersebut, mari kita laksanakan ibadah ini. Mari berlomba-lomba, sebab ini tidak bisa digantikan menjadi sedekah. Dia tetap adalah ibadah udhiyah. Semaksimal mungkin kita laksanakan. Sedekah juga lain babnya, ya. Ini harus kita ikuti, dan siapa yang mengikuti ketentuan Allah SWT, termasuk tata caranya, itu adalah jalan mendapatkan ridhonya. Semoga Allah SWT memudahkan bagi kita semua. Dan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Terima kasih Bang Yanda telah mengirimkan, dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang terseleksi ini akan semakin melengkapi tema bahasan kita tentang kurban. Pertanyaan pertama kepada Ustadz Azhari dengan penjelasan yang menarik sekali tadi, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala, ternyata ada satu yang akan diuji oleh Allah, anak yang tercinta. Ini artinya menyimpulkan bahwa ada satu berhala yang harus dihancurkan. Nah, ini apakah juga terjadi pada masa Rasulullah ketika Rasulullah memiliki 2 anak yang lucu-lucu pada saat itu, akhirnya dipanggil oleh Allah pada usia yang sangat muda, putra-putranya. Apakah bisa dimaknai seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim, Ustaz Azhari? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama saya meyakini betul bahwa kualitas keimanan Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad SAW tentu tidak perlu kita ragukan. Iya. Hanya saja boleh jadi pensyariatan kurban itu adalah litarbiyah buat umatnya masing-masing, bahwa dalam proses menyembelih itu tidak hanya hewan kurban yang harus kita sembelih, tapi hegemoni nafsu hewaniyah yang boleh jadi bersarang dalam diri kita itu. Nah, anaknya Nabi SAW ternyata juga diwafatkan dalam usia yang masih muda. Dan dalam riwayat dikatakan Nabi menitikkan air mata. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, engkau menangis. Iya, bagaimana ini tangisan
engkau ya Rasul, kata Nabi SAW, ini adalah tangisan tanda cinta, tangisan yang bermakna rahmat. Menangis karena ditinggal oleh seseorang, anak, pasangan yang kita cintai, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah menafikan takdir Allah, ya, mengecam takdir Allah, atau tidak menerima ketetapan yang Allah berikan. Di situ menunjukkan betapapun bahwa Nabi menangis, tetap bahwa Nabi menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pasti kita meyakini bahwa Nabi adalah manusia yang tidak mungkin, pasti itu Nabi mencintai Allah dibandingkan apapun. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Al-Qur'an menyindir ada banyak manusia yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Dan tentu Nabi SAW, Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita semua bahwa hanya Allah yang ada dalam hati sanubari Nabi kita SAW. Artinya kesedihan, tangisan adalah sesuatu yang sifatnya sangat manusiawi sekali. Sangat begitu, manusiawi. Dari sisi itu sangat manusiawi dan tidak ada masalah. Justru kalau Nabi tidak nangis waktu itu jadi pertanyaan. Di mana sisi emosionalitas Nabi? Kok tidak ada rasa sayangnya kepada anak? Nah ini, jadi Nabi menunjukkan sisi manusiawinya, tapi bisa menjelaskan di saat yang sama bahwa Nabi menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Zaitun Rasmin, berkaitan dengan penjelasan yang tadi berkaitan fikih-fikih tentang kurban. Ada pertanyaan menarik ini. Kurban di era digital, kita membeli kambing, sapi melalui online. Dibagikan di mana kita tidak tahu, tapi kita meyakini bahwa itu dibagikan di pedalaman-pedalaman. Padahal ada yang mengatakan bahwa kurban harus kita saksikan sendiri. Kalau boleh kita sembelih sendiri. Ustadz, silakan. Ya, terima kasih. Memang yang terbaik itu kalau bisa sendiri. Ya, kita pilih sendiri, sembelih sendiri. Tapi ajaran Islam ini ajaran yang luar biasa. Ajaran yang universal, cocok untuk tempat mana, zaman mana, dan keadaan apa. Ya, semua keadaan. Jadi ibarat kata anak muda, tidak ada matinya. Ya, nggak ada matinya. Apalagi dari zaman Nabi SAW sudah dipraktekkan bahwa dalam keadaan tertentu penggambaran sesuatu kalau memang mendekati hakikatnya itu bisa diterima. Ya, apalagi kalau di zaman sekarang di mana alat kita semakin canggih. Ya, ketika kita ingin beli hewan kurbannya dengan di zoom, dengan di video call itu tinggal berhadapannya saja yang kurang. Ya, yang lainnya semua. Ya, semua persis. Nah, termasuk penyembelihannya. Ketika kita tidak mampu, memang bisa diwakilkan. Dari zaman Nabi juga begitu. Ya, dari zaman Nabi bisa diwakilkan kepada orang untuk menyembelihnya. Maka kita bisa wakilkan orang menyembelihnya dan kita saksikan dari rumah. Bahkan sekarang ini saya mengatakan melalui video call, melalui Zoom, ada hal-hal yang lebih mudah dibandingkan langsung. Seperti belajar mengaji. Belajar mengaji sekarang kalau membetulkan makhraj, itu lebih bagus lewat video call, lewat Zoom, karena bisa lihat langsung mulutnya guru itu tanpa harus kita malu, dekat, bau dan sebagainya. Bertalaki online begitu. Iya, bertalaki online. Maka alhamdulillah MUI juga sudah memfatwakan itu, ya, jadi supaya menghindari kerumunan, mereka dan keluarga yang berkurban itu tidak usah datang, ya, termasuk di RPH-nya tidak usah, dipercayakan ada yang mewakili, ya, lalu divideokan bisa, dan kemudian diamanahkan yang bisa menyebarkannya. Karena itu juga kita perlu bagaimana melakukan ta'awun, ya, tolong kerjasama. Banyak lembaga-lembaga Islam misalnya yang memang sudah menjadi salah satu spesialisasi mereka. Ketika diamanahkan pada mereka bisa lebih baik hasil daripada kita. Sebab mereka lebih tahu bagaimana jenis hewan kurban yang berkualitas, cara penyembelihan yang benar-benar islami, dibagikan kemana juga mereka lebih tahu. Ya. Nah ini suatu jalan bahwa di zaman kita ini tidak ada halangan. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan penyembelihan. Tapi apa memang benar Ustadz, ketika kita menyembelih di wilayah tertentu kita harus membagikan di wilayah itu. Sementara kalau kita online kita harus lempar ke pulau mana, di daerah mana, begitu Ustadz? Tidak ada keharusan. Ya, prioritas ada. Kalau prioritas ada, kita berkurban di sini, prioritas yang dekat-dekat. Itu ajaran itu Islam berlaku umum itu, termasuk kita punya makanan bagi yang dekat dulu, ya, dan seterusnya. Tetapi
ketika ada kendala atau tidak diperlukan di sekitar situ, maka ke ujung dunia juga boleh. Seperti itu. Bahkan dibentuk dengan kaleng-kaleng sekarang gitu ya. Itu sekarang diawetkan agar sampai di tujuan bisa langsung dimakan begitu ya Ustaz ya. Karena sekarang misalnya daging kurban itu kalau tidak cepat dibagi bisa rusak. Busuk, ya. Nah, Islam tidak menghendaki itu. Maka lebih bagus dikalengkan saja, membaginya juga dengan tenang kepada orang-orang yang memerlukannya. Baik Ustadz Azhari, ini pertanyaan kita sepertinya adalah masalah kita bersama nih. Ketika kita membagi daging kurban, seberapa besar bagian daging yang untuk diri kita? Ada yang bilang mengatakan saya minta pahanya, saya minta ini. Sebenarnya kita niat berkorban atau sebenarnya bagaimana penjelasannya Ustaz? Iya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Kiai Zaitun, ya, dibagi tiga buat kita, lalu hadiah, lalu kepada orang yang membutuhkan betul-betul. Dan itu boleh tidak kalau kita mengambil bagian mana yang kita suka, pahanya atau bagian mana, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan itu boleh-boleh saja. Yang sekarang ini malah banyak pertanyaan itu Mas Agung, ya, apakah kita boleh mencukur rambut atau kuku katanya. Memotong kuku sebelum kita. Ini juga sering terjadi. Nah itu gimana jawabannya Ustaz? Itu jadi pertanyaan ya, itu problematika fikih musiman menjelang Idul Kurban biasanya. Boleh nggak kita mencukur rambut atau ya bulu yang melekat di tubuh kita? Memang kata Nabi SAW yang sudah masuk Zulhijjah dan dia punya niat keinginan buat berkurban, fala yamassa min sya'rihi wala basyarihi syai'an hatta yudhahi. Maka janganlah dia kemudian mencukur rambut ya yang melekat di kulit itu sampai kemudian dia benar-benar berkurban. Para ulama memang berbeda pendapat ini. Marji domirnya ke al-mudhahi atau al-mudhaha, ke kurbannya, ke hewan kurbannya yang nggak boleh, atau ke si pekurbannya. Betul. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah bulu hewannya. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah rambut kita, gitu toh. Bulu yang ada di tubuh kita yang berkurban, si pekurbannya yang nggak boleh. Dari mulai 1 Zulhijjah atau kapan kita berniat maka nggak boleh. Saya baca banyak pendapat ulama, salah satunya misalnya Al-Maghfurlah Ki Haji Ali Mustafa Ya'qub dalam tulisan beliau mengatakan ketika beliau mengkaji hadis ini secara tematis, dilengkapi dengan hadis yang ada dalam At-Tirmidzi menunjukkan yang dimaksud adalah bulu hewannya. Tentu ini satu pendapat, tidak tunggal penafsirannya. Kalau saya terima aja dua-dua pendapatnya, ya kita nggak usah motong rambut yang melekat di tubuh kita, dan juga nggak ada kerjaan motong bulu yang ada di hewan. Dua-duanya menguntungkan. Kalau kita sepakat dengan pendapat yang mengatakan bulu si pekurbannya, nanti tukang cukur yang dapat berkahnya. Habis Idul Adha banyak yang potong rambut. Ya, atau kalau kita sependapat dengan pendapat yang kedua, ya bulu hewannya, yang tukang jual kurbannya dapat berkahnya. Pasti dia bilang, oh ini rambutnya lebih banyak ini hewannya Pak. Gitu. Jadi ini hazanah saja dalam penafsiran hadis saya kira. Baik, Ustadz Zaitun Lasmin, ini penjelasan tentang hadis ketika Rasulullah menyembelih hewan kurban. Rasulullah mengatakan, aku berkurban untukku, keluargaku, dan umatku. Menjelaskannya seperti apa ini Ustadz? Ya, jadi Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bahwa seorang sebetulnya, terutama kepala keluarga, itu bisa berkurban untuk satu keluarga semuanya. Ya, jadi walaupun itu hanya seekor kambing, itu bisa. Ya, dilihatkan jadi kepala keluarga bisa berkurban untuk satu keluarga itu. Ya, apalagi kalau dia lebih banyak lagi, ya, sapi dan atau unta. Nah, kemudian Rasulullah SAW yang sangat menyayangi umatnya, ya, juga memasukkan umatnya. Artinya dengan kurban yang beliau laksanakan di zaman itu, di waktu itu, beliau juga niatkan untuk bisa pahalanya didapatkan oleh umatnya, ya, oleh umat Rasulullah SAW. Dan itu kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa lagi ada orang di antara kita bilang ini untuk satu kampung. Ya, sudah tidak bisa lagi. Itu adalah khususan Rasulullah. Buat, ya, Rasulullah SAW. Baik, Ustadz Azhari, bolehkah berkurban sekaligus diniatkan untuk akikah? Karena pada saat kecil kita belum melaksanakan akikah. Iya, para ulama berbeda pendapat menanggapi kasus ini. Ini juga termasuk problematika fikih langganan. Belum akikah tapi mau berkurban, mana yang harus kita dahulukan? Iya.
Akikah sendiri kan adalah sebenarnya pada dasarnya kewajiban orang tua terhadap anak. Ya, di usia 7 hari, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau lewat sudah 7 hari tidak perlu akikah. Ada yang mengatakan dilipatkan perkalian 7, 14 dan seterusnya, itu juga masih boleh akikah. Nah, kalau anak itu sudah baligh, ada yang mengatakan bahwa akikah itu dibebankan kepada apalagi kalau dia sudah dewasa dan punya kemampuan untuk mengakikahkan diri sendiri, sementara orang tua sudah tidak ada, dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Begitu, ya. Pertanyaannya adalah ketika dia mau berkurban sementara dia belum akikah, ya dilihat situasi kondisinya saya kira ya. Kalau memang dia sedang berada di bulan Zulhijjah dan sudah ketemu momentum kurbannya, naharnya, ya dia kurban saja dulu ya toh. Karena kan kurban sudah ketemu momentum bulannya, hilal Zulhijjahnya sudah ada, sementara akikah muasa waktunya. Muasa, luas waktunya. Boleh kapan saja. Nah, boleh nggak kita menggabungkan niat akikah sekaligus kurban? Salah satu yang berpendapat boleh adalah Imam Romli dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan dalam Hasyiah Imam Nawawi bahwa boleh menggabungkan dua niat sekaligus, akikah dan kurban. Walaupun pendapat Imam Romli ini nanti dibantah oleh banyak para ulama Syafi'iyah sendiri sebenarnya, karena nggak mungkin, karena soal pembagian saja sudah berbeda. Kalau kurban itu sunnahnya yang mentah dagingnya, sementara akikah sudah matang. Bagaimana ini membagikan dua bab yang berbeda tapi pada daging yang sama? Maka pendapat yang lain mengatakan tidak boleh menggabungkan niat pada akikah dan kurban, karena ini walaupun sama-sama menjembelih tapi pada dua bab ibadah yang berbeda. Sama seperti sholat sunnah misalnya kan. Tidak, bagaimana kalau kita menggabungkan sholat sunnah mutlak dengan sholat sunnah tahiyatul masjid? Betul. Itu boleh karena sama-sama mutlak sebenarnya. Tapi kalau sholat sunnah mutlak digabungkan dengan sholat Jumat, kan sama-sama 2 rakaat. Oh ya, bukan soal sama-sama 2 rakaat, tapi ini dua bab ibadah yang berbeda. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut. Ustadz Zaitun Rasmin, apakah orang yang masih memiliki hutang boleh berkorban? Ya, kalau secara hukumnya jelas boleh, ya. Sebab utang itu kalau ada waktunya memang kelonggaran untuk dibayar, maka tidak mengapa. Ya, dia ada utang tapi ada kelonggaran membayarnya sampai kapan, lalu kemudian dia berkurban. Ya, sama juga dengan orang berutang, ada utang tapi dia mau haji. Ya, tapi kalau utang itu memang utang yang harus segera dibayar, dahulukan bayar utang. Dahulukan bayar utang, karena bagaimanapun seorang ya tidak wajib untuk melakukan sesuatu, walaupun ini sunnah muakkadah ya. Ya, sunnah muakkadah. Sedangkan yang wajib aja bisa gugur kalau misalnya zakat, gara-gara dia bayar utang, maka dia nggak wajib bayar zakat. Ya. Nah, apalagi yang sunnah muakkadah seperti ini, maka dia boleh untuk dia harus bayar utang dulu. Ya, bayar utang. Karena itu bisa menjadi terbawa dalam hidupnya kalau dia meninggal nanti, ya padahal utangnya sudah jatuh tempo ini, dia tidak bayar, itu adalah menjadi satu dosa karena itu adalah janji. Nah, maka kita anjurkan untuk mendahulukan membayar utang. Tetapi kalau yang tempat kita berutang memberi waktu dan ya kan. Kalau sebetulnya kalau sekarang ini yang tidak berutang saja boleh berkurban, tidak ada pengusaha yang tidak berkurban. Karena semua ini tergantung pada hutang. Salah satu fikih mu'asir. Perputaran ekonomi karena ada salah satunya hutang di situ. Coba tanya pengusaha, mereka bilang nggak ada pengusaha kecuali punya utang. Nah, jadi ini utang yang istilahnya memang sudah ada jadwal pembayaran. Artinya kalau orang kan hutang itu tergantung tenggat waktu begitu. Apalagi kurban bisa dilakukan di setiap tahun begitu ya. Seperti itu. Ada harta benda yang bisa pakai membayar. Bayar dulu hutangnya begitu Kiai. Inilah salah satu fikih yang paling penting begitu. Ya, salah satu fikih yang kita pahami. Ya, sebab kalau salah
maka kasihan nih pengusaha tidak ada yang berkurban. Nanti ada alasan, aneh mau beli kurban utangnya ntar dulu ya. Padahal Ustadz Azhari, oke, ini kalau kita tahu bahwa ibadah haji itu ada amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan, ada amalan-amalan yang setara dengan ibadah haji. Nah, lantas sekarang bagaimanakah dengan ibadah kurban? Apakah ada amalan-amalan yang setara dengan ibadah kurban itu sendiri ketika kita belum mampu untuk melaksanakannya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira kalau soal setara dan tidak setara itu ada pada kalkulasi Allah, dan tentu hitung-hitungan Allah berbeda dengan hitung-hitungan kita. Yang harus kita pahami adalah Islam memberikan kesempatan yang sama kepada semua penganutnya untuk bisa beribadah mastata'tum dalam bahasa di situ, sesuai dengan kemampuan kita. Boleh jadi kalau kita tidak punya uang yang cukup, lalu tidak bisa berkurban, tapi ada ibadah sosial yang bisa kita lakukan, walau hanya sekedar ikut menjadi petugas, ya, panitia pemotongan hewan kurban, ya, pendistribusian hewan kurban. Saya kira itu bisa kita lakukan. Yang fatal adalah misalnya kita punya deposito untuk berkurban, tapi kita malah lebih beli sepeda lipat gitu daripada berkurban. Padahal di sini ada fikul aulawi, skala prioritasnya. Wah, di depan mata kita ini ada momentum buat berkurban. Iya, kalau sepeda lipat kan boleh nanti nabung lagi. Harganya puluhan juta nih. Iya, harganya puluhan juta. Ini saya bukan nyalahin sepeda lipatnya, saya juga punya sepeda soalnya. Ya, tapi nggak nyindir siapa-siapa. Nggak nyindir siapa-siapa. Cuma nggak bisa dilipat ya, cuman nggak bisa dilipat gitu ya. Mudah-mudahan rizki kita bisa kurban, bisa beli sepeda lipat. Nah, itu yang lebih cakep. Jadi kalau kita nggak mampu, memang walau sudah berusaha, kita bisa berbuat yang lain lah, jadi panitia kurban, pendistribusi kurban, atau kalau sekarang kurban virtual online kita bisa jadi operatornya, dan lain-lain sebagainya. Saya kira banyak amal-amal soleh yang kita bisa bergabung di sana. Saya kira itu, Mas Agung. Lantas maka berhati-hatilah ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah tentang harta. Bisa jadi disitulah Allah menguji kita, apakah kita akan mewujudkan harta kita sebagai berhala pada saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Disinilah pentingnya kita mendapatkan yang terbaik dari Allah, dan kita akan mengembalikan yang terbaik bagi Allah. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Saru kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رحمن ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا وباء كورونا وجميع الأوبئة والأمراض الخطيرة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.